Kita ikuti informasi pertama. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa Pilpres yang diajukan pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua MK Soehartoyo, Mahkamah juga menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam putusan tersebut terdapat 3 pendapat berbeda atau kita kenal dengan dissenting opinion dari Hakim Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Setelah putusan MK yang menolak seluruh permohonan pemohon dari 01 dan 03, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pun mengajak semua pihak untuk menutup buku lama dan mulai membuka lembaran baru demi persatuan bangsa dan negara Indonesia. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan sengketa Pilpres. Mahfud pun mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengucapkan syukur karena Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan putusan hasil sengketa pemilu yang diajukan pasangan nomor urut 1 dan 3. Rencananya Rabu 24 April 2024, Prabowo akan datang ke gedung KPU menerima penetapan hasil pemilu 2024. Ya, pemirsa, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan dari pihak atau tim 01 dan juga 03, masyarakat pun ikut memberikan komentar terkait dengan keputusan ini. Ada yang kemudian merasa kecewa, tapi ada juga yang merasa senang dan juga menerima hasil atau putusan dari MK, dan berikut sejumlah tanggapan dari masyarakat. Pemirsa, viral di media sosial, pemuda di Ciparai dikeroyok sekelompok orang hingga terkapar dan korban harus jalani operasi karena tengkorak kepalanya retak. 6 pelaku ditangkap polisi tak sampai 1 hari. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara Senin sore menangkap kapal angkut puluhan pekerja migran Indonesia di perairan Deli Serdang. Selain menangkap para pekerja ilegal yang hendak ke Malaysia, petugas juga menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Harga bawang merah di Pasar Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terus naik. Kenaikan tersebut akibat faktor cuaca yang tidak menentu. Tanggal 22 April, pemirsa, diperingati sebagai Hari Bumi atau kita kenal dengan Earth Day. Nah, dalam peringatan Hari Bumi tahun ini, tema yang diangkat adalah Planet versus Plastik. Sejumlah aktivis lingkungan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bumi ini. Tidak ketinggalan aktivis lingkungan dari Indonesia yang turut serta dalam pawai dengan tujuan mengakhiri era plastik di Ottawa, Kanada. Masih dalam memperingati Hari Kartini, pemirsa, puluhan wanita Solo yang tergabung dalam Waton Wadon mengendarai motor keliling kota Solo dengan mengenakan kebaya. Pemirsa, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, masih ada sosok yang memilih untuk hidup sederhana dan dekat dengan alam. Nah, salah satunya adalah Peltu Bambang Purwanto, seorang anggota TNI di Ponorogo yang viral di media sosial karena menggembala ratusan domba ke hutan. Pemirsa, sebagai salah satu terumbu karang terbesar di dunia, gugusan terumbu karang Florida Keys di Amerika Serikat memiliki peran penting dalam keragaman biota laut. Namun menghangatnya suhu laut membuat ekosistem unik ini pun semakin rusak. Kami akan ajak Anda untuk melihat liputan dari tim VOA, dan informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di NTV Today. Saya Patricia Bapalie, mewakili seluruh rekan-rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.